Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Jumpa lagi dengan saya Aa Rasati. Om Swastiastu. Baik, pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan agama Hindu untuk anak usia sekolah. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Widiantoro, beliau selaku penyuluh agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, khususnya agama Hindu. Kita sapa bersama-sama. Swastiastu, Pak Widi. Swastiastu, Mbak Rara. Apa kabar? Kabar baik. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan agama Hindu untuk anak usia sekolah. Begitu. Ya. Kalau berbicara tentang anak, itu pasti kan akan dimulai dari sekolah dasarnya dulu. Betul Nah, sekali. pendidikan agama Hindu yang diajarkan di sekolah dasar itu indikatornya apa saja? Nah, baik Mbak Lara. Jadi, untuk anak sekolah, pendidikan agama Hindu itu seperti pendidikan di agama-agama lain, yaitu adanya tentang kompetensi. Jadi ada kompetensi inti. Kompetensi inti di nasional adalah yang pertama itu kompetensi spiritual. Yang pertama. Kemudian ada kompetensi sosial. Kemudian ada kompetensi pengetahuan dan ada kompetensi keterampilan. Jadi apabila kita masuk ke dalam indikator, jadi pendidikan agama itu indikatornya diuraikan dari kompetensi inti ini. Jadi ada 4 kompetensi ini. Ya, betul sekali, ada 4 kompetensi itu. Nah, jadi kompetensi tentang spiritual misalnya. Jadi indikatornya anak sekolah apabila mendapat pendidikan agama, indikatornya itu misalnya sikapnya yang spiritualitas, kemudian kompetensi sosial itu nanti indikatornya itu anak-anak itu bersahabat dengan temannya, kemudian bergaul dengan temannya atau dengan gurunya, itu menjalin suatu hubungan yang baik. Nah, ada kompetensi tentang pengetahuan. Nah, ini jelas ini pengetahuan anak tentang agama Hindu itu ibaratnya sangat menguasai pengetahuan agama Hindu. Kemudian ada kompetensi keterampilan. Jadi dalam agama Hindu seperti yang kita tahu, agama Hindu itu ada 3 pilar. Yang pertama itu adalah tatwa atau filsafat. Yang kedua itu adalah susila atau etika. Yang ketiga ini adalah upakara. Ya. Jadi ketiga yang diajarkan di agama Hindu tersebut ya meliputi 3 ini. Jadi ada tatwanya, filsafatnya, ada kemudian susilanya, juga ada upakaranya. Nah, untuk kompetensi tentang keterampilan ini terutama dalam upakara itu. Jadi anak-anak itu memiliki keterampilan dalam menjalankan ibadah, dalam misalnya kita memuja Tuhan. Jadi konteksnya adalah bagaimana anak bisa melakukan persembahyangan begitu ya kalau di agama Hindu ya? Betul sekali. Jadi anak-anak bisa melaksanakan ibadah sehari-hari sesuai dengan agama Hindu, dengan urutan yang benar tentu saja. Seperti itu. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi, mengingat ini adalah anak-anak yang belum tentu di rumahnya mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya, begitu. Oh, baik. Jadi kesulitan ini datanya dari dua arah ya. Dua arah dari internal dan eksternal. Ya, betul sekali, dari eksternal dan dari internal. Dari internal misalnya anak-anak yang tinggal di rumah, kemudian kedua orang tuanya itu sibuk bekerja. Nah, di rumah mungkin hanya ada pembantu atau diasuh oleh yang bukan keluarga atau minta bantuan orang lain. Nah, ini
Biasanya anak-anak ini kurang mendapatkan pengetahuan tentang agama Hindu, seperti itu. Nah ini peran orang tua dalam mendidik ini menjadi istilahnya kurang sekali. Ini dari faktor internal. Kemudian eksternal ini banyak sekali. Jadi sekarang ini kita masuk dalam era globalisasi. Nah ini sikap anak-anak di sekolah itu sekarang itu lebih bersifat individualisme. Ya, individualisme. Sosialnya agak sedikit kurang. Sosialnya agak sedikit kurang, kemudian mereka lebih menutup diri dengan kemajuan, misalnya ada gadget-gadget dari HP itu menyebabkan anak-anak itu berkurang dalam bersosial, menjadi anak yang tertutup, kemudian dia sikap solidaritas atau menghargai teman itu menjadi berkurang seperti itu. Ya. Nah, itu menjadi kesulitan yang dihadapi oleh tenaga pengajar atau guru yang di sekolah yang mengajarkan untuk agama Hindu, begitu nggak Pak Widi? Selain itu, tantangan dari memberikan materi kepada anak-anak. Nah, agama Hindu itu kan tidak mudah sebetulnya kalau diberikan kepada anak-anak. Bahkan yang menengah ataupun yang udah tua aja kita agak sedikit sulit untuk memberikan pemahaman yang bisa dipahami dan bisa diamalkan begitu. Nah, apalagi ke anak-anak gitu. Tantangannya apa nih Pak? Nah, untuk tantangan ini yang dihadapi selama perjalanan kami di dunia pendidikan itu banyak sekali. Nah, ini saya akan menguraikan tantangan-tantangan waktu anak ini masih usia dini usia dini. Nah, dari PAUD misalnya. Di usia dini, anak-anak ini dia masanya golden age. Ya, jadi masa-masa keemasan, masa-masa bermain. Nah, di masa-masa keemasan ini, anak-anak lebih cenderung mencontoh dari lingkungannya sekitar. Nah, kalau di sekolah misalnya ada bu guru, ada pak guru, ini apa yang dilakukan oleh Pak Guru, Bu Guru ini akan mereka contoh, akan mereka lakukan. Nah ini menjadi tantangan bagi seorang pengajar atau guru untuk menjadi seorang panutan yang bisa dicontoh oleh anak-anak seperti itu. Nah jadi sikap seorang guru dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan itu harus menunjukkan sikap yang benar dan suci seperti itu. Karena apa? Karena anak itu apabila melihat sesuatu, maka mereka itu cenderung akan melakukan. Jadi dia belum bisa menimbang atau istilahnya berwiweka dalam agama Hindu, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mereka melihat, nah yang mereka lihat itu akan mereka lakukan. Jadi ini tantangan sebagai seorang pengajar gitu, Guru. Baik. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Masih bersama kami dan masih membahas tentang pendidikan anak usia sekolah. Nah, di dalam agama Hindu nih Pak Widi, tadi kita sudah melihat tantangan dari guru-guru di sekolah untuk mengajarkan anak dimulai dari usia dini begitu. Nah selanjutnya, Hindu itu kan mengajarkan bahwa untuk generasi muda, untuk anak supaya menjadi anak yang suputra. Ya betul sekali. Dan kita mengenal adanya pasraman. Ya betul. Pendidikan agama di luar sekolah yang formal. Setiap hari sekolah formal begitu. Sekolah formal ya. Nah, pasraman di Yogyakarta ini sudah mengajarkan apa saja untuk anak usia dini? Nah, baik. Untuk pasraman di Yogyakarta ini tentang karakter terutama, karakter anak ya. Jadi ada pasraman yang istilahnya mengadakan kegiatannya itu yoga asanas. Kalau dalam agama Hindu yoga asanas, kemudian menggamel atau bermusik. Dan ada juga
menari. Jadi kegiatan-kegiatan pasraman ini akan memperhalus yang namanya budi pekerti. Jadi dengan kegiatan misalnya menari itu budi pekerti anak ini akan diasah melalui gerak tari. Melalui gerak tari. Jadi sifat-sifat yang tadinya kasar, keras atau terlalu aktif ini bisa dikendalikan dan anak-anak bisa terlatih untuk mengendalikan diri mereka sendiri seperti itu. Nah, ini kemudian kita akan membahas tentang anak yang suputra. Jadi memang dalam agama Hindu, seorang anak itu memang diharapkan menjadi anak yang suputra. Nah, dari sebuah perkawinan itu berharap untuk mendapatkan anak yang suputra. Anak yang suputra ini yang bagaimana? Jadi kita masuk ke pengertian dulu. Anak suputra, su itu artinya baik. Ya, putra itu adalah anak. Jadi anak suputra itu adalah anak yang baik. Anak yang baik ini ciri-cirinya bagaimana? Anak yang baik ini misalnya mereka itu budi pekerti yang luhur, kemudian cerdas, kemudian memiliki pengetahuan rohani maupun pengetahuan duniawi. Berkarakter ya seperti itu. Nah, anak-anak suputra ini untuk mendapatkan atau mengajar anak supaya menjadi suputra ini tidak mudah. Ya, jadi ini terutama dimulai dari lingkungan keluarga dahulu. Jadi pendidikan yang pertama itu di lingkungan keluarga. Ya, dimulai dari dasar begitu dimulai ya, dari dasar, betul sekali Mbak Raras. Jadi pendidikan anak suputra itu kalau dalam agama Hindu ini justru dimulai dari dalam kandungan seorang ibu. Nah, makanya dalam agama Hindu itu mengajarkan tentang upacara. Upacara sewaktu manusia masih di dalam kandungan. Sampai dia lahir begitu ya. Sampai dia lahir, bahkan sampai dia menikah seperti itu untuk mendapatkan anak yang suputra gitu. Jadi salah satu perannya adalah dimulai dari keluarga, di sekolah formal, dan pasraman. Karena di pasraman itu anak-anak diajarkan untuk menjadi seorang anak yang berkarakter. Betul sekali. Memiliki kebudayaan yang tinggi. Mendapatkan pelajaran dari ilmu rohani dan juga yoga itu salah satu kesehatan ya Pak ya masuknya ya. Iya betul, jadi yoga bisa itu mengendalikan diri. Betul, selain kesehatan yoga itu juga akan menenangkan pikiran. Jadi kalau kita melaksanakan yoga yang sesungguhnya yoga itu disertai dengan kita mengatur nafas. Nah dengan nafas kita teratur maka pikiran kita akan menjadi tenang. Nah dengan pikiran tenang pelajaran budi pekerti, pelajaran yang diberikan oleh gurunya kepada siswa itu bisa ditangkap dengan sempurna seperti itu. Jadi mengendalikan sifat anak juga begitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi peran pasraman itu sebenarnya sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh untuk anak-anak Hindu terutama, generasi muda Hindu di Yogyakarta begitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi pasraman ini itu adalah pengganti apabila ada siswa atau peserta didik kita yang tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu di sekolah. Jadi dalam pendidikan agama Hindu di sekolah ini sifatnya terbatas ya. Tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi guru itu mengajarkan sesuai dengan kompetensinya, dasarnya. Jadi apabila ada kekurangan pengajaran atau pendidikan agama di sekolah, ini bisa diajarkan di pasraman. Jadi pasraman ini sifatnya ada yang formal maupun ada yang non formal. Jadi untuk melengkapi pendidikan yang formal yang ada di sekolah gitu. Baik, jadi sangat sudah lengkap begitu ya untuk menciptakan seorang generasi muda Hindu yang suputra itu sudah bisa kita lakukan melalui salah satunya adalah pasraman begitu selain sekolah formal. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana respon anak-anak ketika mereka sudah di pasraman begitu, diajarkan yoga, diajarkan menari, lalu diajarkan dengan membaca seloka, apakah mereka memiliki ketertarikan? Melihat sekarang ini kan anak-anak lebih asik main handphone gitu Pak. Ya, jadi anak-anak yang masuk dalam pasraman itu biasanya
justru akan menjadi senang. Jadi kalau ada kegiatan pasraman itu mereka akan senang. Karena dari rutinitas yang tiap hari mereka lakukan, misalnya tiap hari pergi ke sekolah. Nah, ini mereka diajak ke pasraman itu seperti mendapat hiburan atau mendapat suatu keasikan tersendiri dari si anak. Yang tadinya si anak hanya belajar di sekolah, ini mereka di pasraman diajar untuk bermain musik, untuk menari, atau untuk membaca selokanya. Jadi responnya itu mereka itu senang. Jadi kalau saya melihat anak-anak waktu di pasraman, mereka itu gembira seperti itu. Dan kadang di pasraman juga ada fasilitas lain yang membuat anak itu menjadi senang. Karena di pasraman itu memang intinya bagaimana cara kita menarik anak untuk ke pasraman. Jadi tanggapan anak-anak itu ke pasraman itu menjadi tertarik dan gitu menyenangkan, ya seperti itu. Baik, lalu keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan di pasraman itu apakah sudah baik kah atau masih ada yang malu begitu untuk mengeksplor dirinya di sana? Oh ya, baik. Jadi begini, anak-anak yang di pasraman itu macam-macam ya sifatnya ya. Ada yang mereka itu karakternya itu memang mudah bergaul. Jadi mereka itu begitu bertemu dengan teman-temannya itu mereka itu gembira, senang. Nah, ada juga yang masih malu-malu. Karena jarang sekali anak-anak di Jogja ini, terutama yang beragama Hindu, itu bisa kumpul dengan teman-teman yang sama-sama beragama Hindu dengan jumlah yang banyak. Biasanya mereka di sekolah itu ada 1, ada 2, atau ada 5 seperti itu. Nah, kalau di pasraman itu bisa lebih dari itu. Oke, baik. Kita break dulu sebentar. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih kembali bersama kami di Pijar Hindu dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tertunda. Nah, berbicara tentang anak nih Pak ya, maaf. Jadi di pasraman itu sendiri anak menjadi lebih tereksplor begitu ya, karena bertemu dengan teman-teman yang sama-sama agama Hindu. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ini saya ingin tanya untuk yang sudah remaja begitu. Kalau di pasraman kan banyak yang dari anak TK sampai SMP. Nah, kalau yang sudah SMA nih, yang sudah remaja nih, apakah masih mau nih Pak mengikuti pelajaran agama di pasraman gitu? Ya, baik. Jadi anak-anak yang sudah misalnya sudah menginjak SMA, jadi mereka biasanya mencari teman itu yang sama-sama jenjangnya. Biasanya ya cari teman yang sama-sama misalnya SMA, sama SMA seperti itu. Karena kalau mereka bergaul dengan yang lebih kecil itu mungkin ya kesulitan untuk menyesuaikan diri kan ya. Jadi sama anak-anak kecil gitu mereka agak kurang nyambung gitu. Kurang nyambung ya. Sudah agak dewasa masalahnya, sudah remaja, sudah gitu. Untuk yang diajarkan sendiri, untuk yang sudah tingkat menengah ke atas begitu, SMP atau SMA, itu apa saja Pak? Kalau yang masih kecil kan masih lebih mudah kita mengaturnya begitu. Untuk yang menengah ke atas? Untuk menengah ke atas biasanya kita mengajarkan tentang upacara. Upacara? Ya, upacara. Ya, jadi upacaranya. Karena upacara ini istilahnya berkembang. Jadi berkembang anak-anak yang sudah besar, terutama sudah SMA itu diajarkan bagaimana mereka itu membuat sarana-sarana upacara. Jadi, upakara. Karena lekat di agama Hindu sendiri, lekat dengan penggunaan sarana upakara. Betul sekali, upacara. Jadi anak-anak yang sudah SMA itu mereka akan lebih bisa fokus, dan lebih teliti biasanya, lebih teliti, lebih ke prakteknya secara langsung seperti itu. Baik. Nah, selain praktek membuat sarana upakara, itu apa lagi Pak? Apakah diajarkan dengan
adanya musik atau dengan gamelan atau tari begitu, karena sudah SMA nih Pak. Jadi eksplornya akan lebih kuat begitu daripada yang masih kecil. Oh iya. Jadi anak-anak yang sudah SMA ini mereka cenderung akan mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi mereka kalau misalnya diajak untuk berkolaborasi dengan temannya, itu akan lebih mudah, lebih bisa. Jadi untuk pendidikan di Pasraman yang sudah istilahnya sudah anak-anak sudah besar seperti itu, bisa dengan kita belajar menggamel, jadi bermain musik gamelan. Jadi ada gamelan Bali, ada gamelan Jawa. Nah itu untuk mengasah apa namanya budi pekerti, kehalusan budi, ya seperti itu. Dan juga budaya ya Pak ya? Juga budaya, mempertahankan budaya yang ada di agama Hindu. Jadi sebetulnya sudah komplit untuk ajaran agama dan juga budaya yang diterapkan di Pasraman. Gitu. Nah, balik lagi. Kalau menurut Bapak sebagai orang tua, mendidik anak yang seputra, tantangannya apa Pak? Aduh, jadi banyak sekali ya tantangan jadi orang tua. Ini sebagai orang tua ya Pak? Iya, sebagai orang tua, baik, nggih. Jadi sebagai orang tua itu kita memang harus siap, dari siap mental, kemudian siap spiritualnya, kemudian siap fisik juga. Jadi untuk mendidik anak yang seputra ini kita seperti yang saya ucapkan, saya sampaikan di depan tadi, kita itu menjadi panutan. Jadi tingkah laku kita itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi apa yang kita lakukan itu anak-anak kita itu cenderung meniru. Nah, dan pendidikan agama ini lebih besar pengaruhnya itu waktu di keluarga. Jadi anak-anak melihat ayah maupun ibu sehari-hari itu akan diterima, akan diresapi, dan akan dilakukan dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, selain sebagai panutan, orang tua itu juga harus bisa menjadi seorang motivator. Jadi bagaimana mendidik anak, kemudian bagaimana untuk mengarahkan anak untuk bersikap yang baik sesuai dengan ajaran agama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Widi. Terima kasih sharingnya untuk bagaimana mendidik anak menjadi anak yang suputra. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa didengar oleh para orang tua di luar sana, bisa digunakan sebagai pedoman untuk mendidik anak-anak generasi muda Hindu menjadi anak yang suputra. Baik, terima kasih Pak Widi. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini tentang bagaimana mendidik anak dari usia dini supaya menjadi anak yang suputra sesuai dengan ajaran agama Hindu. Saya Arasati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.